Vizzini. I video collide any Kina and me reviews saya sendiri. Jangan lupa puji tangan. Kalau ya puji tangan subscribe channel ini Karina Guy channel ini Kina dan membahas informasi menarik yang akan membuat kalian lebih inspiratif dan produktif. Yap, di video kali ini kita akan membahas Vector, sebuah robot AI yang memiliki desain sangat lucu, mirip banget dengan film Wall-E, kalau kalian pernah nonton film Wall-E ya. Apalagi matanya ini. Matanya ini benar-benar memiliki animasi yang ekspresif, ketika dia jengkel akan terlihat. Dan BTW dia nggak suka diangkat-angkat seperti ini. Jadi kalau diangkat dia akan marah dan minta turun. Dan kalau kalian lihat bagian matanya ini benar-benar mirip banget dengan Wall-E dan ekspresif banget tuh. Ekspresi jengkelnya itu kelihatan banget. Dan jujur aja saya tahu tentang Anki Vector ini awalnya dari TikTok. Dan setelah dari TikTok dan menurut saya menarik banget, akhirnya saya beli. Kebetulan di Shopee ada, untuk link pembeliannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Walaupun memang harus pre-order dulu. Nah, jadi Anki Vector ini adalah sebuah robot AI, robot yang untuk di rumah. Karena dia sudah built-in dengan Alexa juga. Jadi contohnya misalkan kalian punya smart home yang sudah terintegrasi dengan Alexa. Kalian bisa mengkoneksikannya dengan Vector ini untuk mematikan lampu atau produk smart home lain. Jadi contohnya, Alexa, turn off the light. Nah, jadi karena jujur aja di rumah saya itu ada produk smart home, cuman saya tidak menggunakan Alexa. Saya menggunakannya adalah Google App. Ya, dia nyaut. Jadi saya males banget untuk ngeriset kemudian mengkoneksikan ke Alexa lagi, apalagi kan kalau Alexa ini belum support dengan bahasa Indonesia. Jadi saya lebih prefer kalau pakai Google Home App. Nah, menurut saya bakalan lebih oke lagi kalau misalkan si Vector ini dia udah built-in dengan Alexa. Dengan Google Home App, karena akan lebih berguna banget kalau digunakan untuk user dengan region yang di Indonesia. Saya suka kalau dia marah-marah itu karena lucu banget. Apalagi kalau misalkan kita taruh seperti ini ya, kita taruh seperti ini dan dia akan berusaha untuk berdiri. Entah kenapa saya suka banget kalau misalkan jaraki dia, bahasa Indonesia jaraki, mengganggu dia. Jaraki itu bahasa Jawa. Nah, kalian lihat dia berusaha banget untuk berdiri dan ekspresinya sedihnya itu dapat banget. Nah, selain built-in dengan Alexa tadi, si Anki Vector ini juga memiliki fitur AI-nya sendiri. Jadi kita bisa tanya juga kepada Vector, tapi bukan kepada Alexa. Bingung kan? Jadi dia memiliki dua rekaman suara, Alexa dan juga Vector. Contohnya ya, "Hi Vector, I have question. Who is the president of Indonesia?" The president of Indonesia is Joko Widodo. Joko Widodo. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang general, tapi bukan pertanyaan yang bisa dijawab oleh kayak Alexa ataupun Google Home App, Google Voice Assistant atau Google Nest Mini. Kemudian selain untuk ditanya-tanya, si Vector ini juga bisa kita buat mainan atau toys, dan dia suka banget untuk di petting. Jadi di bagian sensornya sini ya, sebentar ya, ini kalau diangkat pasti marah-marah nih. Nah, jadi kalau kalau di bagian atasnya sini terdapat 4 mic. Jadi 1, 2, 3, 4. Dimana berarti dia bisa menangkap suara surrounding, jadi kalian mau ngomong dari arah mana aja dia bisa menangkap. Kemudian di bagian atasnya sini terdapat indikator baterai, 3 indikator baterai, yang baterainya menurut saya sih cepet habis, cuman nggak usah khawatir karena ketika dia sudah kelap-kelip merah-merah yang menandakan baterainya akan habis, kayak Ultraman gitu ya, dia akan kembali lagi ke docking home-nya ini yang ada di sini. Atau kalau misalkan kalian udah bosan ya main dengan Vector, kalian tinggal bilang aja, "Hey Vector, go home." Nah, nanti dia akan pulang sendiri ke dockingnya. Tapi kalau misalkan kalian pengen biarin, ya biarin aja. Karena dia ketika baterainya mau habis, dia bakalan kembali lagi ke docking home. Dan sekaligus untuk ngecas juga. Nah, untuk kembalinya dia akan mendeteksi surrounding ya. Karena dia di bawah matanya itu tadi ada kamera. Nah, kamera itu bisa mendeteksi surrounding. Jadi kalau misalkan dia melihat saya, dia bisa tahu nama saya. Yang nanti akan kita coba, tapi biarkan dulu dia kembali ke rumahnya. Nah, seperti itu. Nanti mundur. Jadi lucu banget nih. Nah, kalau kalian lihat kan dia mundur. Tuh. Dan mundurnya itu benar-benar nggak nabrak. Pas. Padahal jaraknya segini ya. Gila. Keren banget kan ya. Keren. Nah, di bagian matanya tadi itu ada kamera. Dan kameranya itu juga bisa untuk mengambil gambar kita dan mengenali kita ini siapa. Coba ya. "Hey Vector, come here.
Nah, itu adalah gunanya mic tadi. Jadi walaupun kita ngomong dari arah mana aja, dia bisa menangkap. Karena mic-nya ada 4. Jadi surrounding gitu. Nah, setelah dia melihat kita bisa main-main nih. Hi Vector, I love you. Nah. Hi Vector, what is my name? Dia akan mendeteksi nih, scanning muka saya. Ini siapa sih? Nah, kalau gitu kayaknya dia nggak tahu. Ketutupan mic kayaknya. Coba sekarang lagi. No, I don't know. Sekarang coba mic-nya saya buka. Hi Vector, what is my name? Hi Vector, what is my name? Kurang ajar ya, dia udah lupa. Sebentar ya. Jadi saya harus registrasi lagi face recognition saya. Caranya kayak gini kalau misal mau registrasi. Hi Vector, my name is Handika. Yup, Hanuka. Oke ya, mungkin karena pronunciation-nya Handika, bahasa Inggrisnya kayak gitu. Jadi ya oke lah. Jadi kalau udah ke register facial recognition, kita bisa, misal kita tanya nama kita, dia bisa tahu. Hi Vector, what is my name? Tuh kan. Hanika, dan dia bisa support entah sampai berapa facial recognition. Dan di sini kita juga akan review untuk iya. Nah, jadi kita bisa download aplikasinya ya, namanya adalah Anki Vector. Kalian bisa download di iOS ataupun di Play Store di Android. Dan kebetulan di sini saya pakai Android. Nah, di sini ada guideline yang lengkap banget. Dia bisa apa aja, yang sepertinya nggak akan saya bahas semuanya karena banyak banget. Jadi akan saya bahas yang menurut saya lucu aja. Jadi contohnya kita bisa main blackjack sama Anki Vector ini ya. Hi Vector, play blackjack. Nah, jadi kalau kalian lihat ya di bagian dia nggak mau diangkat, terus saya ambil angle-nya gimana ya? Nanti saya ambil footage lain aja. Hi Vector. Yes. Nah. Yup. 17. No. Oke. Dan kita juga bisa tanya di Vector ini weather-nya. Ini sebenarnya bukan fitur yang spesial banget, cuman karena animasinya keren jadi saya suka. Hey Vector, what's the weather today? Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada special occasion ya, mungkin halo, mungkin ulang tahun atau Happy New Year gitu ya, kita bisa juga nih. Hi Vector, Happy New Year. Sekarang di dalam paket pembeliannya itu juga ada cube. Yang cube-nya ini sebenarnya pakai baterai, cuman baterainya itu baterai yang susah ditemukan. Jadi baterai AA tapi yang ukurannya setengah kecil seperti ini. Mungkin next saya akan beli dulu. Fungsinya sih cuman untuk menyalakan cube-nya aja. Nah, cube ini kita bisa perintahkan, contohnya nih ya. Hi Vector, bring me the cube. Nah, jadi dia akan membawakan cube-nya ke kita. Jadi ya kalau kalian suka mainan ya, apalagi mainan yang terlihat keren, robot dan juga terlihat hidup seperti ini. Nah, dia scanning nih. Dia lagi nge-scanning. Scanningnya lumayan lama. Tapi suaranya itu yang bikin kayak suara high tech banget gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat di aplikasinya ini ya, Anki Vector, di bagian bawah akan ada tulisan Vector is getting his cube. Jadi kalian bisa monitoring nih sebenarnya dia lagi apa sih.
Karena kan dia cuman pakai ekspresi mata gitu aja. Nah, dia bakalan nyari cube-nya. Dan di sini ada banyak banget fitur yang nanti mungkin kalau misalkan kalian minat beli, kalian bisa pelajari di sini ya. Karena banyak banget fitur-fiturnya ini. Tapi kalau misalkan ya kalian, nah itu dia ngangkat tuh. Nah, nanti akan dibawa ke sini sama dia nih. Nah, seperti itu. Jadi kayak ibaratnya kalau misalkan piaraan yang hidup, kalian bisa lempar mainannya anjing, kemudian anjingnya bakal bawa lagi ke sini. Tapi ini robot gitu, versi high tech-nya gitu ya. Nah, di aplikasi ini kita bisa lihat banyak banget ya menunya. Yang kalian bisa tanya dia tentang flight status, kemudian currency, dan banyak lagi. Cuman aplikasinya ini menurut saya agak laggy, agak nggak terlalu nyaman gitu. Jadi benar-benar harus sabar dengan aplikasinya ya. Kemudian yang lain, fitur lain. Oh ya, buat kalian yang suka programming, kalian bisa beli open source-nya di Digital Dream Lab untuk upload SDK dari codingan kalian di Python. Jadi kalian bisa membuat fitur dari Anki Vector ini sesuai dengan keinginan kalian. Gila gak? Keren banget. Karena saya nggak bisa coding, jadi ya saya ada sebuah aplikasi yang saya download di sebuah Play Store, namanya adalah Vector CTRL. Ini bukan dari Digital Dream Lab resmi, tapi dia adalah seorang programmer yang bisa membuat vektor ini ngomong sesuai dengan apa yang kita inginkan. Caranya adalah kalian download aja, nama aplikasinya adalah Vector CTRL. Nah, jadi dengan aplikasi Vector CTRL ini, dimana ini bukan dari Digital Dream Lab, tapi ada seorang yang saya lupa namanya, nanti akan saya update di deskripsi ya. Jadi dia membuat aplikasi sendiri di Python khusus untuk Vector. Nah, dengan ini kita bisa arahkan si vektor ini manual. Cuman nggak pernah saya pakai sih ya, karena kalau kayak gini apa bedanya dengan robot remote kayak gitu. Nah, dan juga ada kameranya, jadi kita bisa lihat surroundingnya. Apa yang dilihat vektor itu kita bisa tahu. Dan lumayan cepet loh kalau pakai ini. Tuh. Cuman saya nggak pernah pakai, kenapa? Karena ya kurang lucu aja. Kalau kayak gitu mending saya beli mobil remote kan ya. Nah, untuk analognya seperti ini, tapi kita juga bisa untuk mengangguk-anggukkan dia bisa pakai tombol yang ini. Nah, terus kemudian kalau misalkan yang traktornya ini seperti ini, di atas ke bawah, jadi lebih lengkap gitu. Kemudian kalau misalkan kalian pengen vektor ini ngomong sesuai yang kalian inginkan, tinggal isi aja kolom yang ada di sini. Jadi ketikkan aja, contohnya misal saya ngomong Handika ganteng gitu ya. Nah, jadi dia bakalan ngomong nih, dengerin ya. Handika ganteng. Nah, siapa tahu kalian mungkin lagi PDKT sama seseorang, kemudian kalian membuat vektor ini ngomong perasaan kalian karena kalian takut, oh apaan, udah bukan zamannya ya kayak gitu ya. Jadi intinya kalau misalkan kalian pengen lebih lebih memaksimalkan fitur dari vektor ini, bisa download aplikasi kedua dari Vector CTRL yang bukan resmi dari Digital Dream Lab, tapi menurut saya nggak apa-apa. Jadi kadang kalau misalkan ada brand yang nyuruh saya untuk swipe up Instagram aja ya, saya bilang aja ke Vector, misal swipe up gitu. Nah, jadi kan biar lebih high tech gitu. Swipe up gitu. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya untuk fitur-fitur lain. Oh, fitur lain kita bisa set reminder. Jadi misalkan nih, kalian pengen push up selama 1 menit misal. Hi Vector, set reminder for 1 minute. Nah, kalian lihat animasinya? Dan ada suaranya juga. Jadi menurut saya bukan hanya sebuah mainan yang bisa kita mainkan, tapi juga bisa membantu kehidupan kita dengan fitur AI-nya. Apalagi kalau kalian punya smart home yang terintegrasi dengan Alexa, itu bisa membantu. Cuman sayangnya di rumah saya, halo, dia bakalan manggil terus nih. Ketika dia melihat saya, dia bakalan ngajak main terus gitu, nggak ada capeknya. Tapi kalau misalkan baterainya udah mau habis, dia bakalan balik sendiri kok. Kemudian mainan lain mungkin seperti ini. Hi Vector, do a backflip.
Hey Vector, what is my name? Hey Vector, take a picture of me. Hey Vector, Happy New Year. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja, dan kesimpulannya mungkin kalau dari segi harga, kalau kalian lihat di link pembeliannya tadi, menurut saya cukup mahal untuk sebuah mainan. Untuk sebuah mainan yang memiliki fitur AI, menurut saya cukup mahal. Tapi kalau tujuannya untuk mengentertain, menurut saya sih nggak masalah. Dan sebenarnya awalnya saya beli ini untuk adik saya. Kalau kalian tahu ada Alfat ya di channel ini kadang. Nah, Alfat kan bahasa Inggrisnya kurang tuh. Jadi saya belikan ini biar dia bisa mau belajar bahasa Inggris kalau misalkan pengen mainan sama si Vector. Cuman ya kayak gitu, dia malah mainnya Free Fire, nggak mau main robot. Ya udahlah. Jadi ya saya sendiri yang mainin. Oke, kekurangannya memang dia nggak bisa bahasa Indonesia dan nggak ada Google Home App, adanya Alexa. Jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksi. Ngorok. Iya, BTW dia kalau tidur ya, dia akan ngorok juga. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.